beli sayur kangkung sama ayam. Nggak sibuk kok, yaudah yuk langsung berangkat. Nggak ada motor, kita jalan kaki aja ya. Oke, nggak apa-apa. Ayo. Hikmah, lihat tuh, banyak banget sampahnya. Meskipun deket pasar, harusnya ada tempat untuk pembuangan sampah ya. Ih, parah nih. Ada remaja Karang Taruna buat apa kalau nggak peduli dengan lingkungan coba? Yaudah Hik, ayo mending kita ajak diskusi aja Karang Taruna di dekat lingkungan ini mengenai masalah ini. Ayo, boleh tuh. Yuk. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menyempatkan hadir di acara kita kali ini, yaitu sosialisasi mengenai pemaparan tentang tanah dan kehidupan. Oke, lanjut Mbak. Nah, sebelum itu, kita perwakilan dari pihak Karang Taruna akan menjelaskan tentang apa sih itu pencemaran tanah. Nah, untuk itu saya memperkenalkan diri dulu. Saya Aisyah Dwi Febiani, NPM 2010303012, perwakilan dari Universitas Tidar juga. Mungkin teman saya selanjutnya bisa menyampaikan perkenalan. Kemudian saya Panca Rimanda Ayu dengan NPM 2010303008, juga perwakilan dari Universitas Tidar. Selanjutnya Dan saya Hikmah Rohimatul Hasanah dengan NPM 2010-30-3102, juga termasuk perwakilan dari Universitas Tidar juga. Kemudian saya Harisma Aulia Wardani dengan NPM 20110303045. Oke, baik. Terima kasih kepada teman-teman saya yang sudah memaparkan atau memperkenalkan diri kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi sebelum kita melakukan sosialisasi, jadi ada beberapa bagian nih yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama ada komponen tanah, lalu yang kedua ada pembentukan tanah, dan yang ketiga itu ada tanah bagi kehidupan, dan yang terakhir ada organisme tanah. Lanjut, Mbak. Nah, penjelasan tanah. Tanah itu apa sih? Tanah adalah bagian kerak bumi yang tersusun dari mineral dan bahan organik. Bagi tumbuhan, tanah merupakan media yang menyediakan hara dan air sekaligus sebagai penopang akar. Untuk struktur tanah yang berongga-rongga juga menjadi tempat yang baik bagi akar untuk bernafas dan tumbuh. Lanjut. Nah, dalam komponen penyusun tanah itu, bahan padat penyusun tanah adalah berupa batuan yang terbentuk secara alami, tersusun atas campuran mineral dan senyawa dengan berbagai komposisi.
batuan-batuan tersebut mengalami pelapukan. Bahan organik tanah terdiri atas sisa-sisa hewan atau tumbuhan yang mati, daun yang gugur, ataupun feses yang telah diuraikan oleh bakteri dan jamur. Hasil dari penguraian ini sering disebut dengan humus. Tanah juga terdiri atas beberapa komponen, yaitu yang pertama ada mineral atau bahan padatan, lalu yang kedua ada bahan organik, yang ketiga ada air, dan yang terakhir ada udara. Lanjut. Lapisan-lapisan tanah. Lapisan tanah ini merupakan suatu susunan yang dibentuk oleh berbagai lapisan dalam tanah. Lapisan tanah dapat dikelompokkan berdasarkan penampakan fisik, warna, dan tekstur tanah. Nah, secara umum tanah memiliki 4 lapisan. Yang pertama ada lapisan atas, yang kedua lapisan tengah, yang ketiga itu ada lapisan bawah, dan yang terakhir lapisan induk. Lapisan atas merupakan lapisan yang paling subur dikarenakan banyak mengandung bahan organik. Lalu, yang kedua ada lapisan tengah, merupakan lapisan yang terbentuk dari campuran pelapukan yang terletak di lapisan bawah dengan material topsoil yang terbawa air, kemudian mengendap. Dan yang terakhir itu ada lapisan bawah dan induk, merupakan lapisan yang mengandung batuan yang mulai melapuk dan subur, tercampur dengan tanah endapan tanah. Lapisan induk tanah berada pada lapisan paling bawah. Lanjut, Mbak. Tahap pembentukan tanah. Kemudian batuan mulai ditumbuhi rumput dan tumbuhan kecil. Akar tumbuhan tersebut masuk ke dalam batuan dan perlahan-lahan akan menghancurkan. Lama-kelamaan batuan akan hancur dan menjadi unsur mineral pembentuk tanah. Nah, pembentukan tanah terjadi dalam beberapa tahap, diawali dengan terjadinya proses pelapukan pada batuan. Batuan yang sudah mengalami pelapukan akan dimasuki air dan udara, keduanya merembes masuk ke dalam batuan, akibat terjadinya pelapukan di dalam batuan. Nah, tadi itu ini tuh yang terakhir. Untuk yang kedua itu dengan terbentuknya humus, tanah menjadi lebih subur sehingga tumbuh-tumbuhan yang lebih besar dapat tumbuh. Waktu yang diperlukan untuk mengubah batuan menjadi tanah subur sangatlah lama, bisa sampai ratusan tahun. Lanjut, Mbak. Oke, ini nanti bakal dijelaskan oleh teman saya perwakilan Karang Taruna, yaitu Mbak Karisma. Halo Mbak Karisma. Ya, Mbak Febri. Oke, Mbak Karisma mungkin bisa menjelaskan ke Bapak Ibu peran tanah bagi kehidupan. Ya, baik. Terima kasih. Yang kemudian yaitu peran tanah bagi kehidupan. Yang pertama yaitu air dan mineral dari dalam tanah bermanfaat bagi tumbuhan untuk tumbuh. Yang kedua, bakteri dalam tanah digunakan beberapa tumbuhan seperti kacang-kacangan, polong-polongan untuk membantu akar menyerap zat hara. Yang ketiga, sebagai tempat hidup berbagai macam organisme. Kemudian yang keempat, bagi manusia, tanah berperan sebagai penunjang kesehatan dan penyedia keperluan manusia. Kemudian yang kelima, bagi petani, tanah dapat dijadikan lahan pertanian. Kemudian yang keenam, tanah liat digunakan sebagai bahan bangunan, batu bata, genteng atau keramik, dan untuk pembuat gerabah. Kemudian yang ketujuh, bahan tambang dari dalam tanah dapat diolah untuk menunjang kehidupan sehari-hari. Yang kedelapan, penyedia air bagi makhluk hidup. Kemudian yang kesembilan, sebagai penyaring air limbah rumah tangga dan industri. Yang selanjutnya yaitu yang tidak kalah penting adalah peran organisme tanah. Yang pertama, yaitu menguraikan bahan organik dari sisa makhluk hidup. Kemudian yang kedua, membantu pelapukan batu menjadi bahan anorganik. Yang ketiga, dimanfaatkan untuk membuat pupuk kompos. Kemudian yang keempat, terlibat dalam reaksi penguraian materi organik. Yang kelima, beberapa organisme tanah mampu menguraikan polutan dalam tanah. Yang keenam, mikroba dalam tanah dapat memakan bahan kimia berbahaya. Yang ketujuh, organisme dalam tanah dapat mempengaruhi kegemburan serta struktur tanah. Kemudian yang kedelapan, cacing dapat memperbaiki struktur tanah.
Kemudian kita akan masuk ke materi yang kita bahas, yaitu tentang sampah. Permasalahan mengenai sampah merupakan hal yang sangat membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak dan warga sekitar. Karena untuk saat ini sampah masih menjadi persoalan yang mendapati kegagalan dalam hal penanganannya. Padahal jika dilihat dari dampak yang pasti terjadi dalam masyarakat, jika penanggulangan sampah tidak ditangani dengan baik, akan berimbas pada menurunnya kualitas kehidupan serta keindahan lingkungan. Kemudian dampak sampah terhadap pencemaran tanah. Sampah merupakan bahan pencemar utama dalam limbah rumah tangga. Dapat kita lihat sampah berserakan di mana-mana. Ini akan berdampak pada hujan asam yang terjadi akibat aktivitas industri yang menyebabkan mineral berbahaya terlepas dari ikatannya dan kondisi pH tanah menjadi rendah. Kemudian solusi yang dapat kita lakukan yaitu aksi langsung membersihkan tanah yang tercemar sampah plastik di lingkungan desa. Sekian yang dapat saya sampaikan, kemudian saya kembalikan kepada Mbak Febri. Oke, terima kasih Mbak Karisma udah menjelaskan apa itu tanah dan apa itu sampah. Jadi nanti Bapak Ibu di sini yang udah ikut dalam sosialisasi apa sih itu tanah, besok kita akan bareng-bareng bersama Karang-Karang Taruna untuk melakukan kegiatan aksi langsung. Jadi di sekitar rumah saja, kita nggak usah jauh-jauh. Di sekitar rumah apabila dalam tumpukan tanah atau segumpal tanah itu nanti misalnya ada sampah, Bapak Ibu bisa mengambil sampah tersebut. Jadi kita bisa mengurangi polusi pada sampah ataupun udara gitu. Mungkin cukup sekian dari pihak Karang Taruna melakukan sosialisasi. Apabila ada kesalahan kata ataupun hal yang tidak mengenakan hati gitu, kami mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.